Oke teman-teman, jadi sebelumnya kan kita udah bahas tentang aplikasi Stockbit. Sekarang kita bahasnya yang RTI Bisnis. Jadi kalau RTI Bisnis kita buka aplikasinya, ini kita bisa lihat pertama yang IHSG. Terus habis itu kita bisa lihat yang ini foreign buy atau foreign sell di hari itu juga. Ini kemarin berarti penutupannya hari Jumat kemarin. Cuman kalau misalnya kita mau lihat hal ini itu biasa kalau udah jam 5 sore ya. Jadi kayak selama pasar berlangsung kita itu nggak bisa udah nggak bisa buka lagi tuh yang mau lihat yang hari ini sebenarnya ada foreign buy atau foreign sell sih gitu. Itu kita cuma bisa lihat setelah tutup pasar mungkin sekitar jam 5 sore gitu. Kalau untuk yang di RTI bisnis ini baru update. Terus kita bisa lihat di sini ada indeks luar negeri juga. Soalnya biasanya jadi nggak bisa jadi patokan umum. Kalau misalnya di luar itu hijau, biasanya di Indo juga hijau gitu. Terus kalau yang di luar merah, biasanya Indonesia IHSG itu akan ngikut gitu. Tapi nggak bisa jadi patokan mutlak ya. Terus kita lihat nih kemarin itu IHSG kita itu minus 0,08%, minus dikit sih. Terus tapi yang ternyata hari Jumat itu sebenarnya di luar itu hijau. Jadi sebenarnya emang benar-benar nggak bisa jadi patokan. Tapi biasanya kita bisa perhatiin juga kalau bisa tiba-tiba merahnya itu merah banget, itu biasanya Indonesia akan ngikut gitu. Atau kalau hijau banget, biasa Indonesia juga akan ngikut gitu. Terus di sini bisa nambahin watchlist juga. Ini kan udah ada watchlist INKP. Kalau misalnya mau ditambahin, tinggal tambahin aja di sini. Misalnya, ya tadi di sini kan ini bisa dikurangi. Terus kalau mau ditambahin, misalnya apa ya, Antam lah ya. Terus bisa tambahin ini. Harusnya bisa sih. Oh ya di sini tanda bintang juga bisa dimasukin ke list yang mana gitu. Itu contoh aja. Terus habis itu di sini ada yang ini enggak gitu. Ya, currency masih 14.700. Kita bisa lihat news juga. Tapi kalau ini newsnya karena kita belum buka sahamnya, jadi newsnya ini umum ya. Jadi semua saham juga muncul di sini. Misalnya ini ada UNTR, terus ada PBRX gitu. Kalau kalender ini, oh yang enak dari RTI bisnis ini di kalender ini kita bisa ngelihat misalnya ini cash dividend INDF. Jadi kita nggak perlu tahu sahamnya kalau kita mau lihat kira-kira ada apa sih yang akan datang gitu. Kita bisa lihat di sini nih cash dividend kemudiannya 1 Agustus ICBP ada bagi Rp215 gitu. Ini kita bisa lihat analisisnya dari sini. Terus kalau misalnya kita mau buka nih, yang tadi biar nyambung sama yang tadi, itu kita misalnya bukanya INKP. INKP ini sama kita bisa lihat chartnya yang 5 tahun, enaknya ini udah langsung aja 7.553, itu kayak sideways ya, sekitar situlah harusnya kalau ada di sini langsung kelihatan ya. Terus, ini yang tadi market capitalnya market capnya itu 41,58 T. Ini akan bergerak sesuai dengan harga sahamnya juga kan, karena harga saham dikali jumlah lembar saham. Kalau di sini kan langsung kelihatan nih, jumlah lembar sahamnya itu 4,81 M gitu, jumlah lembar beredarnya gitu. Kalau saya sih lebih suka beli saham yang market cap-nya gede ya, jadi bukan saham gorengan gitu, nggak gampang digoreng. Tapi itu karena saya alirannya fundamental ya, jadi kayak yang perusahaannya bagus, di harga yang murah, jadi istilahnya beli Mercy harga Avanza ya, biasanya istilah dari Pak Lok Keng Hong juga gitu. Jadi kita emang cari perusahaannya lagi murah gitu. Terus kita bisa lihat di sini analistik. Ya. Di sini kita bisa lihat nih kalau misalnya ini untuk INKP asing itu sebenarnya lagi akumulasi, lagi beli atau lagi jual sih. Kalau di hari yang terakhir hari Jumat kan dia udah jual 2,23 M. Di sini bisa lihat per minggu, kalau minggu di akum 18,34. Kalau per bulan udah dijual satu bulan itu 226,25 M. Jadi ya bisa dilihat seperti ini. Sampai up to 5 tahun. Terus kita juga bisa lihat dari misalnya kita lihat ini news, berarti newsnya ini khusus buat INKP.
Jadi kita bisa lihat ada terbitkan obligasi itu beritanya tanggal 10 Juli 2022. Terus kita bisa lihat banyak berita di sini. Terus juga sama masih tentang berita. Terus untuk profilnya sendiri ini sama, ini cuman bedanya dari aplikasi Stockbit. Kalau aplikasi ini ada sama jumlah lembar sahamnya. Jadi masyarakat 46,7467% itu sama dengan 2,5 M lembar saham gitu. Kalau yang punya Eka Persada itu 2,9 M lembar saham gitu. Ini sama, bisa dilihat jumlah pemegang sahamnya itu, jumlah orang yang megang itu ada berapa, naik turunnya. Terus presiden komisaris bisa dilihat juga. Terus sektornya berarti basic materials. Dia listing date-nya tahun 90. Pas IPO harganya 10.600. Terus ya bisa lihat seperti itu. Nah, kalau yang saya paling suka dari yang RTI bisnis ini, kita tuh bisa lihatnya itu bukan cuma data 1 tahun, lebih dipermudah lah buat lihat data ke belakangnya. Jadi tadi kan saya udah sempat mention yang tiap tahun dia naik kan. Jadi EPS-nya itu dari 2019 dia 697, terus 2020 798, 2021 1375, 2022 1851. Jadi kalau kita lihat dari sejarah 4 tahun terakhir dia itu selalu naik gitu. Untuk EPS-nya itu menurut saya bagus banget kalau bisa dapat perusahaan yang EPS-nya itu naik signifikan tiap tahun gitu. Terus kalau untuk dividennya sendiri emang kecil sih, 50 perak doang nih, konsisten mau labanya naik turun dia tetap 50 rupiah gitu. Tapi emang dia berarti laba ditahannya itu digunakan untuk pengembangan usaha, makanya laba keuntungan per tahunnya itu bisa naik signifikan. Lalu di sini bisa dilihat juga book value per share yang 12.940. Terus earning per share-nya 1.851. Ini bagus banget sih. Kalau 25% berarti kalau misalnya kita buka usaha nih, ada 4 tahun dia tuh balik modal gitu. Itu kan bagus banget. Ya sebenarnya INKP itu seperti itu. Apalagi kita itu belinya lagi di bawah modal banget. Jadi total ekuitas dibagi jumlah lembar saham yaitu book value per share-nya itu 12.000 hampir 13.000, sedangkan harga sekarang tuh 7.600. Jadi makanya saya lumayan suka nih sama saham INKP, tapi tentu saja disclaimer on ya, kalian harus do your own research lah buat sebelum membeli gitu, karena yang paling peduli dengan uang kalian adalah kalian sendiri. Jadi sebelum kalian membeli sesuatu ya kalian do your own research lah gitu, mesti cari tahu sendiri gitu perusahaannya ini beneran bagus atau enggak gitu. Terus ini kita bisa lihat corporate action juga sama yang tadi dividen. Udah dijelaskan yang tadi seperti tadi juga, kalau misalnya kumdet itu kalau tanggal 20 Juni berarti tanggal 20 Juni kita pegang saham tersebut, kita bisa dapat dividen Rp50. Jadi kita pegang sehari pun kita dapat dividennya. Cuman Rp50 ini emang nggak banyak sih, nggak sampai 1%. Kalau untuk perusahaan lain tuh ada yang lebih menggiurkan sih si dividennya. Misalkan PTBA, tapi ini PTBA saya udah nggak saranin beli karena harga PTBA itu udah naik banget. Kalau kita lihat 5 tahun terakhir itu dia dari, ya ini kan kalau yang PTBA itu saham, kalau itu saham cyclical, jadi emang dia turun-turun banget, naik-naik banget. Emang kalau dilihat udah kayak ombak tuh naik turunnya. Jadi waktu itu saya pertama kali beli PTBA itu 2.700-an, jadi sekarang udah 4.300, jadi menurut saya sekarang udah agak telat sih kalau baru beli sekarang gitu. Cuman ini salah satu contoh yang dividennya tinggi gitu. Misalnya kita lihat di statistik ya. Itu bagi dividen di tahun 2021 Rp688 nih kita bisa lihat. Itu bagi 100% dari semua keuntungannya dia gitu. Rp688 itu sama dengan kalau di harga sekarang ya 4.300. Itu masih dapat sekitar 15%-an ya dividennya gitu. Jadi sebenarnya emang lumayan tinggi. Cuman kalau untuk harga sekarang sih ini udah sangat tidak dianjurkan ya, karena ya maksudnya bisa naik lagi bisa, tapi harganya udah lumayan tinggi sih kalau menurut saya. Maksudnya kalau dibandingkan dengan INKP tadi, ini udah jauh berbeda ya untuk nilai-nilainya. Misalnya kita lihat di mana ya? Ya, misalnya kita lihat di book value-nya. Book value-nya itu 2.283, sedangkan sekarang 4.300 kan.
Terus kalau earning per share-nya sebenarnya lumayan tinggi sih, 790 itu berapa belas persen gitu, lebih dari 15%. Tapi tetap aja karena ini sahamnya cyclical, jadi kalau misalnya mau beli pun harus hati-hati banget. Jadi menurut saya sih untuk yang sekarang perusahaan yang menurut saya untuk oke dibeli itu bisa INKP, bisa dipertimbangkan itu adalah INKP gitu. Ya, semoga video ini berguna. Bila berguna, tolong di like dan subscribe ya. Terima kasih.